Halo teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita lagi nunggu azan maghrib, dan ini justru waktu emas buat gerak tubuh. Kenapa? Karena saat perut kosong setelah seharian puasa, tubuh kita langsung pakai cadangan lemak sebagai bahan bakar utama. Itu artinya, pembakaran lemak lebih maksimal, metabolisme ngebut, dan badan bisa lebih ramping tanpa harus diet ekstrim. Hari ini kita bakal kardio ringan tapi efektif selama 30 menit. No lompat berat, aman berlutut, dan pastinya nggak bikin drop sebelum buka. Siap keringetan bareng sambil nunggu takjil? Yuk langsung mulai. Let's sweat dan burn fat. Kemarin bukan lama, tahun lebih, 3 tahun 5 bulan. Semangat terus enak. Silo, kelihatan kameranya. Enak ya boy. Sakit? Sakit kenapa? Enggak. Lemes aja, nahan haus. Kok sakit? Paling cepat bakar kalori jalan biasa apa jalan cepat? Dua-duanya boy. Diselang-seling. Cobain lu 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan biasa kayak gitu. Soalnya enggak bang. Ya lumayan. Pokoknya ini haus banget gue. Nahan haus. Masih ada efek kreatin kayak tubuh gue nih. Malah yuk. 3 menit lagi sih buka puasa, 40 menitan lagi lah. Guys. Lu nggak ada rest? Ada lah. Emang dia robot apa? Ada lah man. Seminggu gue latihan cuma 5 kali boy. Gue kira minggu rest bang. Nggak gitu jadwal gue tuh. Jadwal gue nggak kayak gitu. Gue tuh 2 hari latihan, hari ketiganya off. 2 hari latihan, 3 off. Kan tadi malam baru sekali gue shoulder. Malam ini gue latihan back. Nah, besok malam baru off. Karena kemarin awal-awal gue bikin jadwal tuh bener, awal-awal tuh bikin jadwal gue dari Senin gitu kan. Normal, Senin, Selasa, Rabu off. Kamis, Jumat, Sabtu off, minggunya kardio kayak gitu. Cuman karena kita namanya juga kerja ya, kadang disesuaikan sama kerjaan. Jadi yang kemarin harusnya jadwalnya off, jadi apa? Jadwalnya latihan ini jadi off karena capek kerja gitu. Puasa nggak boy? Puasa lah ya. Gue libur nggak ngapa-ngapain masa nggak puasa. Sugianto izin jawab buat apa nih? Pengen diajarin. Ajarin apa? Kayak gini tuh gampang, kalian tuh perlu diajarin nggak bisa. Kerja sendiri juga bisa. Kalau pulang latihan, kagak lah. Gue kasih ke orang ntar, yang mau gue kasih kalau balik. Main mahal di ongkos tuh banget. Beda ya kalau kurang air muka kayak selengar gini. Nah, apa nggak sayang dikasih bang?
dibawa pulang itu lebih mahal ongkos boy, berat ini masalahnya. Ini modal 5 juta gitu kan, gue semua ini modal 5 juta. Sedangkan gue udah pakai bertahun-tahun ya kan. Ini aja gue udah pakai sekitar 3 tahun 5 bulan ya kan. Manfaatnya udah lumayan gitu kan segini. Belum nanti gue habis kontrak itu 2030 gue pakai 8 tahun kan mungkin. 8 tahun udah banyak banget manfaat yang gue pakai. Gak bakal rugi gue kasih ke orang dengan uang 5 juta doang. Ketimbang gue nge-gym member di luar ya, setahunnya itu bisa 8 juta buat bayar member ya kan. Lah ini gue 5 juta doang, 5 amang bisa buat 8 tahun. Aman lah ya. Gitu gue. Jadi nggak sayang apa-apa. Yang penting ntar dikasih ke orang yang tepat aja, yang benar-benar mau konsisten. Ikhlas. Keringetan lumayan. Nanti di Indo buka usaha gym, insya Allah ya. 3 tahun 5 bulan ngap. Rencana pulang ke Indo buka usaha apa? Ada deh. Kalian sebelum buka latihannya gitu. Hah? Kirain sebelum buka latihannya. Enggak, ini kardio doang kita. Buburit lah. Nanti malam kita latihan back jam 8 loh. Jam 8 gue latihan lagi. Nah, coba. Ini kita kardio doang. Bakar kalori, lemak. Lumayan boy, kalau lagi puasa itu pembakarannya berkali-kali lipat karena perut kita kosong, nggak ada kalori, langsung nyikat ke lemak tubuh kita. Kardio tiap hari bagus ya. Kalau lo lagi diet mah, lagi pengen nurunin berat badan bagus. Tapi kalau lagi bulking mah jangan setiap hari, seminggu 2 kali, atau apalagi kalau lagi maintenance ya seminggu 2 kali lah. Tapi kalau lagi bulking kurus banget badan lo, jangan kardio. Fokus di angkat beban aja kalau lagi benar-benar pengen bulking. Ada gue. Ini lebaran kelima gue sih. Soalnya dulu pertama kesini pas lebaran juga, pas puasa. BB 68. Ini gue, apa itu? Bangsaan bentuk otot perut gimana? Defisit kalori. Lu kalau udah bisa udah di fase defisit kalori mah lu sit up sama pull up doang juga udah bisa bikin perut lu jadi. Mana ya? Gelap ya? Cara gedein dada gimana? Gampang banget. Tinggal nge-dips, tinggal push up, tinggal bench press. Lu kalau punya dumbbell 2 biji pakai bench press, kalau nggak punya dumbbell bisa pakai push up, kalau nggak tambahin sama ngedips. Ngedips tuh tinggal pakai kursi 2 biji kalau nggak punya tempat dipsnya. Gemuk boy, berangkat ke Jepang gue dari gemuk. Dulu pas pertama kali ke Jepang gue BB 78.
78. Terus 4 bulan di sini, 4 bulan apa 5 bulan gitu, naik ke 86. Gila. Form, lu ngedips, lu pull up juga udah bisa gedein form boy. Cuman kalau lu pengen fokus ke forms doang latihnya, lu bisa pakai dumbbell 2 biji diputar-putar kayak gini. Kalau nggak beli hand grip, bisa beli hand grip. 5, lu latihan seminggu 5 kali. Nah, apakah ada foto saudaramu yang foto gue waktu gemuk? Ada lah. Main aja ke TikTok kan, profil gue lihat pas gue gemuk. Mana? Bang, dada ayam bagus direbus apa dipanggang? Ya kalau pakai nasi. Dua-duanya bagus boy, dua-duanya bagus, tergantung lebih cocok mah di lidah lu mungkin. Kalau gue emang dua-duanya pakai 2 cara itu. Kadang kalau lagi kepepet banget direbus aja gue pakai bumbu, udah kayak dimarinasi gitu, rebus udah, buang airnya. Tapi kalau lagi ada waktu gue grill, pepes. Ya, pakai bumbu racik nggak apa-apa. Bumbu racik itu nggak gede banget kalorinya. Packnya tuh berapa kalori doang. Menit lagi ya. Udahan kita buka puasa dulu. Nanti malam kita lanjut latihan back malam. Seharian tidur bikin pusing juga ya. Ya bang, burit boy, kan libur hari ini, biasa lah. Sebelum buka puasa kita bakar kalori dulu ya, tipis-tipis lah. Ya. Bos ini keringetan langsung. Kelihatan ya? Pucet aja. Pucet kurang air tuh.
yang udah berburu takjil tuh. Oh, juga. Di Indo sekarang baru jam berapa? Baru jam 4. Lupa. Alhamdulillah, Pak. Berapa lama kardio? Tadi gue mulai jam 5 lewat 5 menit. Nanti kita kelar jam 5.45. Ini nggak lama kan, cuma 40 menit doang. Buka puasa doang. Pusing gue, kangen nih. Haus. Ngilangin ini nih, gue pengen ngilangin ini masih ada, masih bisa dijewer soalnya lemak perut bagian bawah. Itu bisa nurunin BB lah, bisa banget boy, bisa banget lah. Apalagi keadaan lagi puasa kayak gini, bisa banget. Ini nyikat lemak. Lu pengen jadi binaragawan? Kalau saat ini belum ya, enggak, belum ke sana. Cuman suatu saat gak tau. Kalau sekarang enggak lah, gue pengen punya badan sehat ideal aja. Mana ya? Masih gak? Mengapa kita tidak mau? Apa ya? Samping apa atau enggak? Apa? Agak, kamar gue itu pun kedap suara gue. Lagian juga apa, tetangga gue yang paling deket itu rumah kosong, gak ada orang gitu. Gimana gimana? Lihat ya boy, kalau gue latihnya kebanyakan pakai bench press. Sekarang pakai bench press, pakai dumbbell ya. Kalau nggak punya dumbbell, kalian bisa pakai push up. Kita pakai varian-varian push up kan banyak. Ada diamond, military, archer. Push up itu banyak variannya. Terus 13 menit lagi, boy. Kelar lah. Nyiapin buat buka. Kalau biar perut gak buncit bang, defisit kalori gue. Gedean bahu. Lihat ya, shoulder press, batuang rise, front rise, rear dead fly. Minimal sehari berapa kali? Apa ya berapa kali? Berapa lama waktu yang bulan tuh? Olahraga. Gue kalau angkat beban sejam setengah. Kalau kardio juga biasanya gue sejam setengah, cuman karena lagi bulan puasa. Tadi gue mulai dari jam 5 lewat 5 menit, kelar jam 5 lewat 45 udah kelar. 40 menit doang. Gak kuat soalnya, udah seret banget itu gerakan gue nih. Kalau begitu karena kebanyakan gula dan minum alkohol, ya harus stop, kurangin gulanya, berhenti. Emang gula itu sejahat itu boy. Gula dari alkohol apalagi itu bisa bikin perut kalian gede. Makanya jangan ngebir, jangan alkohol, lu tinggi gula. Lihat kan orang yang suka ngebir tuh perutnya buncit. Apalagi ya yang kerjaannya ngebir sambil main catur, udah. Mana bang? Bener-bener sisa tenaga banget nih. Apa ya? Kerangkanya gak enak ya?
terus. Siapa ya? Bang masih makan gorengan nggak? Enggak, gue udah nggak pernah makan gorengan. Ya kalau ada mah mungkin gue mau lah makan kayak seminggu sekali, cuman nggak, males bikin, terus kalau mau beli juga mikir-mikir. Bang mau tanya, kalau apa sih, UMC buat ke Jepang aman nggak kalau udah lagi make ROI? Itu apa? Aman aja mungkin ya, tergantung nanti pas MCU organ tubuh lu aman nggak? Ada rusak nggak? Aman lah, pastinya aman sih, aman-aman aja gue. Biasanya tuh yang kena hepatitis ya, terus kayak TBC, kayak HIV, kayak gitu yang nggak bisa lolos tuh. Biasanya selebihnya itu mah kayak lolos-lolos aja sih. Orang mata minus juga masih bisa kok kalau nggak parah-parah banget. Udah berapa ya, Boy? Nggak nafal ya? BB51 itu nam booking Boy. Oh ini ROI dan tes tinggi masih bisa ya? Saya lagi di LPK. Lu udah masuk LPK gimana tuh? Kan sebelum masuk LPK biasanya di medical juga. Siap. Dari pihak LPK keberatan nggak? Biasanya kalau dari pihak LPK keberatan mah ada masalah nggak bisa. Sebelum kan kita sebelum berangkat ke Jepang itu 2 kali medical check up. Pertama masuk LPK sama pas dapat job mau berangkat bisa 2 kali medical check up. Kalau dari awalnya udah bisa masuk LPK mah udah bisa. Nggak tes pos itu nggak bisa kayak gitu, Boy. Aturan LPK tuh harus tes dulu kalau mau masuk LPK itu. Biar apa? Biar nanti misalkan ya amit-amit nih, kalau nggak tes dulu LPK, nanti pas lu dapet job terus medical check up lu punya penyakit ya kan setidaknya kalau misalkan lu udah tes dari awal pas sebelum masuk LPK udah ketahuan lu nggak bisa berangkat ke Jepang gitu. Jadi lu nggak buang-buang waktu, buang-buang duit gitu. Ntar lu gimana kalau misalkan pas berangkat ke medical check up lu tuh udah punya penyakit aneh-aneh dari sebelum masuk LPK gitu. Sia-sia dong lu selama ini belajar di LPK gitu, bisa berangkat juga. Nah, 2 kali biasanya pas mau masuk LPK sama pas mau berangkat medical check up tuh 2 kali. Harusnya cuman ya mungkin beda-beda lah LPK. Jadi gue harus MCU sekarang aja kali ya? Ya iya, Boy. Biar lu ketahuan dulu lu sehat apa enggak ya. Daripada ntar lu udah dapat job ya kan, udah belajar di situ, udah dapat job, udah belajar, ngeluarin duit ya kan, biaya semua lah. Terus lu baru MCU, ternyata lu nggak fit kayak gitu, itu selama ini buat apa lu di situ kan? Buang-buang waktu, buang-buang itu lah. Pasti dulu lu sehat ya kan, pasti dulu layak buat berangkat. Tiga lagi kelar. Semalam kita latihan back jam 8 lagi mulai kan. Terus malam off. Latihan perut paling efektif burpees atau burpees lupa namanya, burpee kalau nggak salah. Coba ya.
Kalau burpee itu benar-benar sakit boy, benar-benar capek banget tuh. Kenapa terus? Udah lah, buka puasa gue mau nyiapin buat buka lah. Ini berapa menit lagi ya? 5 menit lagi sih. Besar banget ya. Dan susah banget nelan aja, gak ada air tenggorokan gue. Oke, bahasa Jepang, udah coba. Susah boy, males gue kalau misalkan gak ada yang nanya. Jam berapa di sana? Jam 5.35, 5 menit lagi kelar. Baranai. Tidak apa-apa untuk puasa. Gak apa-apa, Pak. Cepat bakaran lemak cepat ya nih kalau kalian lagi. Bang, lu sebelum tidur biasa ngapain pakai? Bang, lu sebelum tidur biasanya ngapain? Lu ngetes gue? Bagaimana? Jujur aja gue ya, Nihongo gue tuh bener-bener pas-pasan banget loh. Gue tuh kalau masalah belajar bahasa tuh jarang banget belajar. Yang gue kuasain itu cuma bahasa di kerjaan aja. Selebihnya kayak bahasa tongkrongan kayak gitu gue nggak belajar. Dan memang bukan karena nggak belajar, emang malas aja belajar bahasa Jepang itu. Buat gue kayak gitu. Jadi gue tuh ngertinya tuh kita bahasa kerjaan aja. Chiba. Dulu juga pas berangkat gue kesini bahasa tuh bener-bener berantakan. Karena gue tuh dulu pas di LPK kabur-kaburan lah, nggak fokus belajar sambil kerja. Apalagi dulu pas corona itu kan. Apa ini? Nanti boy. Nanti boy. Udah, kita buka puasa dulu nih. Udah jam 5.40 di sini. Arah heta. Sekali. Udah weh, udah seret banget nih. Gue mau nyiapin buat buka puasa dulu. Nanti kita malam latihan back. Nih ya weh. Basah juga nih gue. Sekali tadi. Oke ya weh. Sampai gue. Kita buka puasa dulu. Kalian yang di Jepang buka puasa bentar lagi yuk. Gas. Boom.